Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Fitri Hendarti dari Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya ingin memaparkan materi mengenai visi dalam kehidupan. Adapun materi yang ingin saya bahas kali ini yaitu pengertian visi, pentingnya memiliki visi, cara meneguhkan dan mencapai visi, pengertian misi, hubungan visi, misi, dan ketercapaian kesuksesan apabila visi dan misi tidak sejalan, dan contoh visi dan misi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian visi. Visi adalah suatu gagasan yang dibuat secara tertulis tentang cita-cita atau tujuan utama para pendiri suatu organisasi. Visi jauh dari sekedar kata-kata yang mengesankan di atas kertas. Sebuah visi memberi orang keadaan yang lebih tinggi untuk dicita-citakan. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. Adapun syarat-syarat visi yang harus dipenuhi, yaitu berorientasi pada masa depan, sebagai wujud ekspresi kreativitas, tidak berdasar pada kondisi saat ini, dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terstruktur. Tujuan haruslah tertarget dengan jelas ketika membuat perencanaan untuk meningkatkan keyakinan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya memiliki visi. Setiap makhluk hidup membutuhkan visi hidup yang jelas. Tidak hanya individu yang membutuhkan, melainkan sekelompok masyarakat, komunitas, organisasi, dan penduduk dalam naungan pemerintahan juga membutuhkannya. Bahkan visi wajib bagi sekelompok besar manusia. Alasan pentingnya visi dalam kehidupan yaitu yang pertama, membuat kita tidak mudah putus asa. Orang-orang yang memiliki visi dalam hidupnya tidak akan menghabiskan waktu untuk bersedih atau menyalahkan orang lain dalam kegagalannya. Mereka akan bangkit lagi dengan gaya dan wajah baru. Yang kedua, siap menghadapi tantangan. Dengan adanya visi, kita akan selalu optimis dalam menaklukkan tantangan yang menghadang. Yang ketiga, menumbuhkan karakter positif. Kebaikan dan kejahatan selalu ada, tetapi kebaikan akan menang dan abadi. Maka dari itu, kita harus menumbuhkan karakter positif dalam diri kita. Itu sebabnya, penting untuk kita merancang visi, sebab karakter unggul akan tumbuh seiring dengan upaya mencapai visi tersebut. Yang keempat, fokus pada tujuan. Visi akan membuat kita fokus pada suatu tujuan, terutama dalam kewajiban yang kita bebankan pada diri sendiri untuk mewujudkan visi. Kemudian yang kelima, dapat mengukur skala prioritas. Visi membawa kita pada pemahaman yang dalam tentang keseharian, sehingga mampu mengatur waktu secara proporsional dan menghabiskan waktu yang lebih produktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara meneguhkan dan mencapai visi. Untuk mencapai suatu visi, ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan. Yang pertama, seimbangkan visi Anda. Yang kedua, buatlah rencana atas tindakan dari visi Anda. Kemudian, yang ketiga, sharing visi Anda kepada orang lain. Yang keempat, tuliskan visi Anda. Dan yang kelima, jangan pernah menyerah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian misi. Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Pembuatan misi harus berdasarkan keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan yang ada, dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Maka, dapat diambil kesimpulan, pengertian misi adalah penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi, perusahaan, ataupun instansi, dan dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus diambil dan dilalui oleh sebuah organisasi, perusahaan, ataupun instansi agar dapat mencapai visi utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan visi, misi, dan ketercapaian kesuksesan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau yang direncanakan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Sedangkan ketercapaian kesuksesan adalah hasil dari upaya yang kita lakukan untuk mencapai sebuah visi. Visi dan misi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan dengan kesuksesan seseorang di masa depan. Jika kita melakukan suatu misi dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan visi yang kita inginkan. Seperti halnya kita menginginkan suatu visi, yaitu seperti ingin memiliki perusahaan yang terkenal di seluruh dunia. Tentu saja misi yang kita lakukan harus lebih besar. Seperti halnya kita harus lebih semangat lagi dalam mengerjakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan suatu perusahaan. Maka dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa antara visi, misi, dan ketercapaian kesuksesan memiliki hubungan yang sangat erat. Adapun manfaat dari visi dan misi. Yang pertama, manfaat visi, yaitu menjadi sebuah media sebagai jembatan kondisi saat ini dengan kondisi masa depan. Kemudian, menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan menjadi motivasi untuk meraih keberhasilan. Kemudian yang kedua, manfaat misi, yaitu menentukan tujuan dasar individu atau organisasi, menjadi pedoman dalam membuat rencana, membantu individu atau organisasi untuk mengidentifikasikan tujuan, memacu untuk berinovasi dalam menghadapi persaingan, dan membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apabila visi dan misi tidak sejalan. Jika visi dan misi tidak sejalan, maka tujuan yang kita capai tidak akan terwujud. Segala tindakan dan upaya yang direncanakan akan sia-sia. Karena visi dan misi memiliki hubungan yang sangat erat, mereka saling terikat satu sama lain. Selain itu, misi yang kita lakukan tidak boleh melenceng dari visi yang telah ditentukan. Untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam suatu misi yang dilakukan dalam mencapai visi Anda harus memiliki rencana lain atau plan B. Jangan fokus pada kegagalan yang menerpa Anda harus bangkit dari kegagalan tersebut. Anda harus melupakan kegagalan tersebut dan mencoba sesuatu yang baru yang sejalan dengan visi dan misi Anda. Visi dan misi yang tidak sejalan bisa diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu seperti visi dan misi tidak jelas dan berubah-ubah, rencana atau langkah-langkah yang tidak sesuai visi, tidak memiliki arah atau tujuan yang pasti dan spesifik, tidak siap menghadapi persaingan, perencanaan yang tidak matang, tidak adanya komitmen dalam menjalankannya, dan tidak memahami visi yang Anda buat. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh visi dan misi. Contoh visi yaitu menjadi manusia yang tangguh, berbakat, atau ahli dalam satu bidang tertentu, mensejahterakan keluarga, berkarya untuk kemajuan peradaban, dan meninggal dalam keadaan beriman serta bertakwa kepada Tuhan. Lalu, misi yang kita jalankan yaitu yang pertama, berusaha penuh semangat dan tertantang untuk memperbaiki diri maupun keadaan sekitar, berusaha dengan giat dalam belajar dan berlatih untuk menemukan bakat terpendam dalam diri, kemudian menemukan bidang pekerjaan berpenghasilan tinggi atau besar yang sesuai dengan bakat Anda, kemampuan atau kecerdasan yang ada dalam diri, kemudian rutin berkarya sesuai dengan bakat, kemampuan atau kecerdasan dalam diri, dan memegang kuat keimanan dalam diri, rajin ibadah, dan memenuhi perintah maupun meninggalkan larangan Tuhan. Sekian pemaparan materi mengenai visi dalam kehidupan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.